teman-teman, selamat datang di YouTube Frey Engine. Di sini kita mau sharing cara membuat V60 guys. Nah, kita mulai dari alat-alatnya dulu. Nah, pertama guys, ini alat-alatnya ada paper filter. Ini buat nanti kopinya guys. Ini ada gramasi. Nanti kita harus ngukur berapa gram untuk kopinya guys. Terus ini kettle goose yang bentuknya seperti kepala angsa guys. Ada temperaturnya juga. Terus kita juga ada manual grinder kayak seperti ini. Terus kita punya kontainernya ini buat naruh kopinya. Ini juga saringannya, nanti ini di combine sama ini guys. Oke, ini kopinya. Di sini kopinya kita ngegunain honey process guys dari Flores. Ya teman-teman lihat di sini roastingnya masih medium, jadi nggak terlalu hitam guys. Nah guys, pertama kita siapin dulu kopinya, kita gramasi dulu. Nah pastiin kita tarik, jadi ukurannya 0. Nah kita pakai kopi yang tadi. Nah di sini kita masukin 20 gram guys. Nah kalau teman-teman punya kopi natural atau honey process, pakai metode seperti ini, V60 akan lebih kerasa guys rasa kopinya. Soalnya kalau teman-teman pakai mesin, rasanya bakal kecut atau asem. Tapi kalau pakai ini, rasanya bisa kita nikmatin. Nah kita masukin 20 gram. Nah ini sedikit lagi. Oke guys, 20 gram. Dan berikutnya kita masukin ke sini. Pertama kita harus setting dulu guys. Pindahin dulu ke 0. Nah ini udah 0 guys. Nah untuk V60 ini kita bikinnya coarse, jadi jangan terlalu lembut guys. Kalau terlalu lembut nanti rasanya bakal terlalu kuat. Nah biasanya di sini kita pakai sekitar 10 klik guys ke kiri ya. Oke, udah 10 klik. Kita masukin kopinya. Nah ini kontainernya, nanti kalau udah di grinder guys, kopinya akan keluar di sini. Nah teman-teman kalau menggunakan manual grinder ya pasti lebih capek ya guys, karena ya kita pakai tenaga sendiri. Cuman ada keseruan sendiri guys, kita bisa nyeting kopi sendiri pakai manual grinder, dan ini variasinya nggak terbatas guys. Teman-teman bisa coba cari settingan sendiri, mau lebih kasar lagi atau mau lebih lembut, untuk mencari rasa yang teman-teman suka. Jadi untuk kopi guys, nggak ada yang namanya kopi yang ini nggak enak, kopi yang ini enak. Setiap barista atau setiap kopi punya flavor tersendiri guys, dan setiap barista biasanya punya cita rasa sendiri. Jadi barista yang ini rasanya lebih seperti ini, yang mungkin di tempat lain seperti itu. Jadi mereka semuanya unik guys. Nah nanti teman-teman kembali ke selera lagi, teman-teman sukanya yang seperti apa, pengen yang lebih acid atau pengen yang lebih strength-nya, jadi rasa bodinya lebih kerasa, atau pengen yang balance, dan metodenya mau seperti apa. Teman-teman mau pakai mesin, mau pakai V60, mau pakai mocha pot,
itu semuanya punya cita rasa yang berbeda guys. Nah guys, udah di grinder seperti ini hasilnya. Jadi ini kasarnya itu mirip kayak gula pasir ya guys, kekasarannya seperti itu. Nah sekarang kita siapin paper filternya. Biasanya dilipat sedikit guys. Nah habis itu kita basahin dulu guys, supaya si paper filternya nempel. Nah metodenya seperti ini guys, jadi si kopinya kita filter pakai alat ini guys. Nah jadi kita basahin dulu supaya nanti si kopinya nggak ada bau kertasnya guys, soalnya kita pakai air panas, takutnya rasa dari kertasnya ke bawah guys. Nah kita buang dulu. Nah kita masukin kopinya guys. Nah ini tuh sekitar 20 gram ya guys. Nah diratain. Nah guys, di sini kita akan panasin airnya sampai di suhu 80 derajat guys. Soalnya kan kita memakai roasting medium. Kalau misalnya suhunya terlalu tinggi guys, takutnya rasanya malah kebakar. Jadi kita di sini sesuai preferensi saya coba di 80 Celcius. Nah guys, sekarang kita puring dengan rasio 1:15 guys. Jadi sekitar 300 ml ya guys nanti hasilnya dari 20 gram beannya. Itu kita puring. Ini kopinya sekali lagi 20 gram. Kita puring pertama yaitu 40 gram guys, karena ini untuk nentuin rasanya guys, mau manis atau mau lebih ke acid guys. Nah kita siapin ininya 00 semua dan kita nyalain ya. Nah pertama itu untuk blooming 2x20 nya, jadi harus 2 kali si berat kopinya guys. Oke kita nyalain ya. Puringnya 40 gram guys. Nah seperti ini guys, kalau lebih sedikit nggak apa-apa. Nah kita tunggu sampai 45 detik guys. Nah tujuannya blooming adalah supaya rasanya keluar guys, untuk dapetin sweetness sama acidity-nya guys. Jadi metode ini sebetulnya nggak ada yang baku guys. Kasarnya teman-teman mau langsungin semua juga itu nggak masalah juga. Itu kembali ke preferensi dari teman-temannya ya. Nah udah mendekati 45 guys. Nah ini puring kedua. Nah, dua puringan ini sangat penting guys. Nah, sekarang kita tunggu aja sampai puringnya selesai, sampai kopinya terekstrak guys. Nah, setelah ini beres guys, teman-teman kalau senang kopinya yang rasanya lebih kuat, berarti teman-teman tinggal puringnya lebih banyak. Jadi ada jeda tuh puringan. Ini kan total udah 100 gram ya guys, 100 ml kopi ekstraksinya. Nah untuk yang berikutnya kan harus 300 gram. Nah teman-teman bisa bagi, mau 2 kali puring boleh, mau 3 kali puring boleh. Nah semakin banyak dipuring itu akan nentuin seberapa kuat kopinya guys. Nah ini udah hampir selesai.
Nah, teman-teman lihat ya, udah hampir terekstraksi semua. Nah, sekarang kita pouring yang untuk nentuin strength-nya, guys. Ya. Ini saya pakai 2 kali aja, guys, 2 kali pouring ya. Jadi di sini saya pengen ngerasain sweetness sama acidity-nya karena ini kan kopinya honey process. Oke, berarti tadi udah 100 gram. 200 gram lagi kita bagi 2 aja, guys. Berarti masing-masing 100. Oke, kita mulai aja. 100 gram puringan ketiga. Nah, udah 100, guys. Sedikit lagi. Oke, agak-agak lebih sedikit nggak masalah ya, guys. Nah, di sini teman-teman tinggal tunggu aja sampai dia terekstraksi dengan sempurna. Nah, memang untuk metode ini kita harus lebih sabar ya, guys. Kalau pakai mesin kan langsung jadi tuh. Kalau pakai ini ya teman-teman harus tunggu sampai dianya terekstraksi gitu, guys. Nah, ini saya biasanya memakai metode ini kalau kopinya tuh seperti natural proses, honey proses. Sebetulnya mau yang full wash pun nggak masalah gitu, guys. Itu kembali ke teman-teman senangnya kopi apa. Kalau ini honey, saya mau ngerasain rasa manisnya, guys. Gitu, ini tuh kopi Flores dengan rasa nanas matang, buah plum, orange blossom, sama ada rasa brown sugarnya. Nah, teman-teman lihat di atas, ini masih ya, kita tunggu. Masih mengekstraksi. Nah, kalau saya biasa suka diputar seperti ini. Nah, ini juga nentuin strength-nya, guys. Semakin kuat kalau teman-teman di circling seperti ini. Nah, di sini asiknya coffee honey itu, guys. Kalau teman-teman lihat di video sebelumnya, saya udah jelasin metode yang honey proses. Jadi honey proses ini, guys, dalam prosesnya si dagingnya ikut ke bawah, guys. Jadi kan di dalam bijinya itu kan ada dagingnya, guys. Nah, dagingnya itu masih nempel gitu, guys. Jadi nggak dibuang semua seperti metode full wash atau semi wash. Nah, guys, ini teman-teman lihat udah hampir terekstrak ya, tuh seperti ini, guys. Nah, sekarang kita pouringan selanjutnya 100 ml terakhir. Oke, guys, ini yang terakhir ya, guys. 100 ml lagi. Kita nyalain dulu. Seratus ml terakhir. Nah, seperti ini, guys. Agak lebih sedikit nggak masalah. Nah, jadi di pour kopi ini kita pengen ngerasain rasa manisnya, guys, rasa harumnya, rasa acidity-nya. Nah, ini total ekstraksinya tuh sekitar 90 detik dan sekitar 1 menit atau 1 menit setengah, guys, untuk ekstraksi terakhirnya. Nah, guys, seperti yang saya tadi bilang ya, di sini teman-teman harus lebih sabar aja karena ya ekstraksinya seperti ini, guys, sedikit-sedikit. Di sini di kopinya rasa buahnya, fruity-nya bakal lebih banyak. Teman-teman harus nunggu ya sampai dia ke ekstrak sempurna. Kalau teman-teman mau belajar, itu ada di video sebelumnya, guys. Saya pernah bikin metode-metode proses kopinya, guys. Ada honey, ada natural, ada semi wash, ada full wash.
Jadi kopi itu sangat unik guys, beda metode, itu rasanya juga beda-beda. Beda roastingan juga rasanya beda lagi. Roastingan light, medium, sama dark itu bakal ngasilin rasa yang berbeda guys. Nah guys, udah terekstraksi. Ini hasilnya guys seperti ini. Jadi kalau orang bilang kayak pasir di pantai ya hasil ekstraksinya. Nah setelah ini, nah ini kopinya tadi yang seperti saya bilang 300 mg. Nah sebelum kita minum, saya biasanya ngaduk-ngaduk terus seperti ini supaya suhunya turun guys. Kalau suhunya turun, nanti kita dapat rasa yang paling pasnya, rasa acidity, rasa sweetness dari si coffee honey proses ini guys. Nah oke, saya akan ambil cangkirnya. Oke guys, ini udah saya siapin gelasnya dan kopinya sudah mulai mendingin guys. Nah, kita tuangin. Nah oke guys, ini adalah metode V60 guys. Nah, kita akan cobain ya guys rasanya. Nah guys, dapat rasanya ya, acidity-nya sama strength-nya. Jadi saya juga nggak pengen si rasanya terlalu kecut ya guys, karena ini kan honey proses. Saya coba bikin semuanya balance, makanya sama saya tadi coba diginin guys, kayak di circling seperti ini. Oke guys, itu sharing dari kita V60. Jangan lupa subscribe channel YouTube Ray and Jen, dan nantikan video tentang kopi di video selanjutnya. Oke guys, see you soon and thank you.